Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Tiandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan bagikan cerita tentang apa yang saya peroleh terkait proses kiamat kecil atau kiamat besar, atau ada istilah spiritual ascension, kenaikan frekuensi bumi. Tapi seperti apa itu gambarannya? Oke, jadi sebelum saya bahas ke sana, saya akan jelaskan dulu tentang realitas dari apa yang saya peroleh secara mistik. Jadi pertanyaan mendasar, apakah kita ini hanya satu-satunya makhluk di semesta ini? Kalau alien benar ada, kenapa kita nggak menemukan buktinya? Nah, apa yang saya peroleh? Jadi semesta tidak hanya satu universe, tidak juga parallel universe, tidak juga multiverse, tapi infinite universe. Jadi semesta tanpa batas. Jadi sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Dikatakan sederhana, dikatakan rumit, ya sangat-sangat rumit sekali. Kok bisa sih seperti itu? Nah, ini saya cerita dari proses channeling ya. Jadi waktu saya mendapatkan hal ini, saya itu menyesal bertanya, sekaligus tidak suka dengan jawabannya. Jadi saya sering cerita kenapa saya menggunakan analogi mimpi itu yang paling sederhana, karena saya juga mendapatkan jawaban seperti itu. Karena semua bentuk realitas adalah mimpi dalam mimpi, dan mimpi kalian bisa bermimpi tanpa batas. Jadi kalau dikatakan realitas itu ilusi, tidak nyata, ya memang mekanismenya Tuhan menyatakan tanpa batasannya itu melalui mekanisme realitas semu atau holografik atau seperti mimpi. Jadi bisa paralel, bisa juga multiverse. Jadi ketika kamu bermimpi, saat mimpi kamu tidak ingat apapun, kamu tidak tahu bahwa kamu ada dalam mimpi, dan di situ kamu sebetulnya ya hanya kamu sendiri. Siapapun yang kamu temui, siapapun yang kamu nikahi, anakmu, hubungan siapapun yang terkait dengan kamu, semua hanya ada dalam aktivitas kesadaranmu. Jadi yang benar-benar nyata hanyalah yang bermimpi, si pemimpi itu sendiri. Tapi dalam mimpi itu, seperti kita bermain game, itu sebabnya saya memakai istilah bermain jiwa. Si gamer ini tadi, jadi Tuhan saya itu ya ibaratnya seperti gamer. Dia bisa melakonkan atau menjadi apapun siapapun dalam game itu. Dan mekanisme realitas itu sederhana. Jadi Tuhan ini berinkarnasi menjadi wujud yang tanpa batas. Satu saat bisa menjadi Handoko, saat bersamaan menjadi Bambang, menjadi Joko, menjadi Bowo, bisa saat yang bersamaan. Jadi untuk satu realitas eksistensi saya saja, misalnya sekarang kalian berhadapan dengan saya, kita sama-sama ada dalam game simulasi. Jadi saya tidak tahu apakah kamu benar-benar nyata ada atau kamu hanya sekedar online dalam game saya ini. Oke? Demikian pula kamu melihat saya. Jadi kita tidak benar-benar tahu siapa yang sebenarnya, karena yang benar-benar ada hanya si pemimpi ini tadi yang memainkan game. Semua lakon, semua peran hanyalah tokoh dalam simulasi itu, dan dalam setiap karakter itu simultan bersamaan. Jadi Handoko yang di tahun ini, di 2023 ini, bersamaan ada game yang online juga, Handoko untuk 1000 tahun mendatang, 2000, 3000 sampai tanpa batas. Demikian pula ada Handoko yang secara waktu ke belakang, dan relnya sendiri-sendiri, jalur gamenya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi seperti itulah saya katakan gambaran realitas. Karena dengan mekanisme seperti ini, Tuhan bisa mengalami banyak peran. Dan dalam setiap peran, kita mesti terlupa. Karena dengan keterlupaan itu seperti kita diberikan free will untuk memilih mana, dan Tuhan tidak bisa terlibat di situ. Jadi batasannya hanya membuat kita eksis, seperti merasa ada dalam setiap fenomena atau realitas simulasi itu tadi. Dan pada saatnya ini seperti game tanpa akhir. Kadang satu game diselesaikan untuk membuat game yang baru. Demikian pula peradaban seperti itu. Maka peradaban jatuh bangun, hilang karena mekanisme ini. Oke, ini saja yang bisa saya ceritakan. Silahkan berikan komentar, silahkan share. Silahkan ketemu di pengalaman mistik saya yang lain. Semoga ini memberikan kalian gambaran. Terima kasih sudah menyimak. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.